Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Syadia. Saya mahasiswa UIN Cyber Syahridatul Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 22811311952 dari kelas A40. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang Toharoh, merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil yang diampu oleh Bapak Hero Prayogo MPT. Video kali ini materinya merupakan Toharoh. Toharoh adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim sebelum kita melaksanakan ibadah, terutama sholat. Toharoh sendiri ada dua macam, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bahwa toharoh itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Untuk kesempatan kali ini akan saya bahas tentang bab najis. Najis menurut jenisnya itu ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing anak bayi laki-laki yang masih menyusu ibunya, masih menyusu ASI. Tadi belum tercampur oleh makanan yang lain. Kalaupun dia sudah menyusu formula, itu berarti dia sudah pindah bukan lagi hajis mukhafafah, tapi melainkan hajis mutawasithah. Hajis yang kedua adalah hajis mutawasithah. Hajis mutawasithah itu ada 2 macam, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang mana bentuk, bau, dan rasanya itu masih ada. Sedangkan najis hukmiyah itu adalah najis yang sudah kering, najis mutawasithah yang sudah kering. Yang ketiga adalah najis mukhaladzah. Najis mukhaladzah itu najis berat. Najis berat seperti air liur anjing. Dalam mensucikannya, ketiga najis ini juga berbeda-beda. Kalau najis mukhafafah, kita cukup memercikkan air kepada tempat yang terkena najis tersebut. Kemudian kalau najis mutawasithah, khususnya yang ainiyah, itu kita harus membersihkan terlebih dahulu najisnya dari warnanya, baunya, maupun bentuknya. Baru kemudian kita suci dengan air suci yang lagi menyucikan. Sedangkan untuk najis hukmiyah itu biasanya kita membersihkannya hanya dengan mengalirkan air kepada tempat yang kena najis itu, karena najisnya biasanya sudah dalam bentuk kering. Cara membersihkan najis mukhaladzah karena dia adalah najis yang berat, yaitu dengan mencucikan sebanyak 7 kali, dan salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu. Tidak boleh diganti dengan benda lain seperti deterjen ataupun sabun. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan najis ketiga tadi satu persatu. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Sebagai contoh, ini ada percikan kena air kencing anak bayi laki-laki. Cara membersihkannya yaitu dengan mengucurkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Nah, cukup seperti itu saja. Kemudian yang berikutnya adalah najis mutawasithah yang ainiyah. Cara membersihkannya yaitu pertama-tama kita bersihkan dulu, ini seperti darah, olah darah. Jadi kita bersihkan dulu darah tersebut, kita cuci sampai bersih, sampai hilang bau dan wangi. Boleh kita cuci pakai sabun untuk menghilangkan wangi.
ulang, baru kita bersihkan dengan air yang suci bagi najis kita. Sementara kalau najis yang hukmiyah, karena dia bentuknya kering, kita cukup mengalirkannya saja pada tempat yang kena najis tersebut. Dan begini sudah selesai. Ingat ya, pada air yang mengalir dan suci lagi menyucikan. Untuk yang terakhir, yaitu najis mukhalathah. Kira-kira begini. Ketika tangan kita terkena liur anjing, maka kita bersihkan tangan kita terlebih dahulu. Kemudian kita sucikan sebanyak 7 kali. Dan salah satunya yaitu dengan menggunakan tanah. Kemudian kita cuci sampai bersih, sampai air liurnya itu kita hendak. Demikianlah tutorial cara membersihkan ketiga najis tersebut. Setelah kita mengetahui tutorial bagaimana cara membersihkan ketiga najis tersebut, semoga kita dapat benar-benar melaksanakan ibadah kita dengan baik, dengan sempurna, karena kita sudah tahu bagaimana cara membersihkan najis mukhafafah, mutawasitah maupun mukhalathah. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan untuk pemirsa semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.